Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah dari para khulafa ar-rasyidin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan sirah dari khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas suatu keputusan yang sangat penting yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu, yaitu beliau menyetujui usul dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa di perang Yamamah ketika Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan untuk menumpas nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, banyak sekali dari kalangan para sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Oleh karena itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf demi penjagaan Al-Quran itu sendiri. Maka kemudian usul ini disetujui oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar pun memerintahkan Zaid ibn Thabit untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian kita telah sebutkan juga bahwa mushaf ini pada awalnya disimpan oleh Abu Bakar Siddiq. Begitu beliau meninggal dunia, Quran ini dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Umar meninggal, maka kemudian Hafsah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga putrinya Umar, menyimpan mushaf tersebut. Baru ketika di zaman Utsman ibn Affan, mushaf ini menjadi patokan penyalinan mushaf-mushaf lainnya. Di masa Utsman diperbanyak sehingga jadi mushaf Utsmani. Itu diambil dari mushaf yang dipegang oleh Hafsah putri Umar radhiyallahu taala anhu. Ini pertemuan kita yang terakhir tentang keputusan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keputusan yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq juga di masa kekhilafahan beliau, yakni beliau mengirimkan pasukan untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitar Jaziratul Arabiyah. Jadi di masa Abu Bakar Siddiq banyak juga wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dan secara garis besar, penaklukan ini dilakukan kedua arah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa yang wilayahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebar dari barat ke timur, dari masyrik, dari maghrib ke masyrik. Jadi dia tidak dari utara ke selatan, tapi dari barat ke timur. Maka mulailah penaklukan kaum muslimin, penaklukan kaum muslimin di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka melakukan penaklukan demi penaklukan. Dan pasukan itu ketika itu dibagi menjadi dua. Ada pasukan yang diutus ke arah timur untuk menaklukkan daerah-daerah yang dikuasai oleh bangsa Persia. Ada yang dikirim ke bagian barat Jaziratul Arabiyah untuk menaklukkan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Maka Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan ke arah timur, ke arah Persia untuk menaklukkan Persia, yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan juga oleh Muthanna bin Harithah. Maka mulailah satu persatu daerah di Irak ditaklukkan. Di antaranya Anbar, Dumatul Jandal dan Farad. Jadi banyak wilayah-wilayah Persia yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan Khalid ibn Walid. Dan nanti berkelanjutan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, penaklukan ini berlangsung.
Ya, walaupun nanti pemimpinnya bukan lagi Khalid ibn Walid, Ya. Dan setelah menaklukkan banyak wilayah di Persia, Khalid bin Walid diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin di negeri Syam. Ya, saya berharap mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan ya. Kita sendirikan ya peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan penaklukan negeri-negeri di masa para khulafa Rasyidin. Ini kita sendirikan nanti pembahasannya insyaallah. Ya, karena kita fokus pada figurnya Abu Bakar Siddiq, bukan pada penaklukan negeri-negeri tersebut. Karena kalau mau dijelaskan ini panjang sekali nanti ya. Masing-masing penaklukan negeri itu memiliki cerita yang cerita sendiri-sendiri. Bagaimana penaklukan Khalid bin Walid ya, ada perang namanya Dzatus Salasil. Ya, perang melawan Persia, sekian ribu pasukan Persia dikalahkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan bahwa dalam perang tersebut pasukannya Persia itu diikat dengan rantai-rantai agar mereka tidak kabur dari peperangan. Ya, kita bisa melihat bagaimana kejamnya penguasa Persia ya. Ya, kalau antum pernah membaca bagaimana mereka itu berperang, raja-rajanya berperang itu justru membawa perhiasan yang demikian banyak, mahkota yang berat, kemudian kalung, gelang dan lain sebagainya ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan referensi-referensi yang memadai untuk membahas penaklukan-penaklukan yang dilakukan di masa para khulafa ar-rasyidin. Ya. Demikian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukan untuk melakukan penaklukan di wilayah barat. Tentunya wilayah barat Romawi ini harus naik dulu ke utara, ya, ke negeri Syam. Di antara yang dikirimkan oleh beliau adalah pasukan Yazid bin Abi Sufyan, dikirimkan ke Damaskus. Kemudian Amr bin Al-As dikirimkan ke Palestina. Kemudian pasukan Syarahbil bin Hasanah. Nah, nanti pasukannya Amr bin Al-As ini bukan hanya Palestina saja yang beliau taklukkan. Nanti beliau mulai mengarah dari Palestina ini mulai ke arah barat. Mulai menaklukkan negeri Mesir nanti. Sehingga Amr bin Al-As dijadikan gubernur Mesir di masa kekhilafahan Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada pasukan Syarahbil bin Hasanah dan pasukan Abu Ubaidah ibn Jarrah dikirimkan ke Hims. Ya, pasukan beliau berjumlah 12.000 pasukan, kemudian ditambah dengan pasukan Ikrimah bin Abi Jahal sebanyak 6.000 orang. Ya. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, setelah Khalid bin Walid ya dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ke Persia dan berhasil menaklukkan beberapa negeri di Irak, dia dikirimkan untuk membantu Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu kemudian Khalid bin Walid berperan sekali dalam penaklukan negeri Syam. Ya, di sana ada peperangan yang demikian legendaris namanya Perang Yarmuk. Nah, ini menarik juga untuk dibahas, tapi bukan tepatnya di sini. Karena kita fokus pada figurnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, bukan dengan penaklukan-penaklukan tersebut. Ya, nanti insyaallah mudah-mudahan ya saya berazam sekali untuk mengumpulkan penaklukan-penaklukan ini dilengkapi dengan peta-peta dan bagaimana jalan pertempuran yang berlangsung atau berkecamuk ketika itu. Ya, cuma kita butuh referensi yang lengkap ya. Kita butuh referensi yang lengkap, peta-peta yang lengkap. Insyaallah nanti baru kita akan paparkan. Nah, di tengah peperangan inilah ketika terjadi perang Yarmuk ya, ketika Khalid bin Walid masih bertugas ketika itu, ya, Abu Bakar meninggal dunia, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Nah, pada saat itulah ada keputusan yang agak kontroversial yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu beliau mengganti Khalid bin Walid. Dalam keadaan pasukan kaum muslimin sedang berada di puncak kejayaan. Panglimanya Khalid bin Walid. Ya, diganti oleh Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wah, ini yang sering menjadi fitnah. Ya, sering dijadikan fitnah bagi Umar bin Khattab. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa Umar bin Khattab ini tidak mau ya tersaingi oleh Khalid bin Walid. Nah, ini nanti kita akan jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, kenapa kok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengganti Khalid bin Walid sebagai panglima. Ya, tunggu saja nanti ada pembahasannya di sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, penaklukan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di masa kekhilafahan beliau.
Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Jumadil Akhirah ya, tahun ketiga Hijriyah. Nah, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mulai mengalami sakit. Ya. Jadi beliau ketika itu berusia 63 tahun ya. Bermula dari beliau mandi di sebuah hari yang demikian dingin. Disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan bagaimana awal sakitnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Kata Aisyah, qalat ummul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, ya, awalu ma budi'a awalu ma bad'a maradi Abi Bakar annahu iktasal wa kana yauman baridan. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awal sakitnya Abu Bakar As-Siddiq ya, itu adalah ketika beliau mandi. Wa kana yauman baridan, dan ketika itu hari sangatlah dingin. Cuaca sangatlah dingin. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hal tersebut terjadi pada tanggal 7 Jumadil Akhirah. Ya, 7 Jumadil Akhirah. Jadi sudah berlalu ya 7 hari di bulan Jumadil Akhirah, kemudian beliau mandi padahal hari ketika itu sangatlah dingin. Ya, hari ketika itu sangatlah dingin. Maka seseorang hendaknya memperhatikan dirinya ya. Kalau dia memang menginginkan untuk mandi, dia lihat cuaca. Ya, kalau memang cuacanya dingin, jangan dia mandi dengan air dingin, tapi dengan air yang hangat. Tapi qadarallahu wa masyafa'al, ketika itu Abu Bakar mandi ya, dengan menggunakan air yang dingin dan hari juga dingin. Fahamma khamsata asyra yauman la yakhruj ila shalah. Maka kemudian beliau pun demam selama 15 hari. Ya, antum hitung ya, beliau itu mandinya tanggal 7 Jumadil Akhirah. Kemudian demam selama 15 hari sebelum meninggal dunia. Berarti 15 tambah 7 22. Ya, jadi meninggalnya beliau itu 22 Jumadil Akhirah, 15 hari demam beliau. Wa kana ya'muru Umar bis shalah. Dan ketika beliau sakit, beliau memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memimpin manusia menunaikan salat. Wa kana ya'udunahu. Dan dulu mereka, yakni para sahabat, menjenguk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana Utsman alzamahum lahu fi maradih. Maka kemudian ya Utsman ya karena Utsman alzamahum lahu fi maradih. Wallahu taala alam apa makna ini. Ya, dahulu Utsman tidak tahu apa yang beliau lakukan ketika Abu Bakar sakit ya. Wala mashtadda bihil marad qila lahu ala tad'u lakat tabib. Maka ketika bertambah keras sakitnya Abu Bakar Siddiq ya, dikatakan kepada beliau, ala tad'u laka at-tabib, ya, tidakkah engkau memanggil seorang tabib untuk mengobatimu? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, qad ra'ani faqala inni fa'alun lima urid. Ya, maka kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya Allah telah melihat kondisiku ini dan Allah mengatakan inni fa'alun lima urid. Aku melakukan apa yang aku inginkan. Ya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, aku sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kondisiku, maka ya dia mengatakan, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, aku melakukan apa yang aku inginkan. Artinya beliau memasrahkan diri beliau. Ini perlu diedit ya. Aku melakukan apa yang aku inginkan. Jadi beliau menyerahkan keadaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyerahkan keadaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin berobat. Ya sudah, kondisi saya sudah seperti ini, maka biarkan saja apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terjadi pada diri saya, biarkan terjadi. Nah, ketika itu
ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bahwa beliau dikunjungi. Tadi kita sudah sebutkan orang-orang berkunjung atau menjenguk Abu Bakar As-Siddiq yang dalam keadaan sakit. Maka di antara sahabat yang menjenguk Abu Bakar As-Siddiq ketika itu adalah Salman Al-Farisi. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya, anna Salman Al-Farisi ata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya'uduhu fi maradil ladzi mata fihi. Bahwa Salman Al-Farisi mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjenguk Abu Bakar As-Siddiq dalam sakitnya yang menyebabkan kematian Abu Bakar. Faqala Salman ausini. Maka ketika itu Salman mengatakan kepada Abu Bakar, berilah wasiat kepadaku. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, innallaha azza wa jal fatihun alaikumud dunya fala ta'khudanna minha illa balaghan. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan bagi kalian dunia. Maka janganlah kalian mengambilnya melainkan apa yang menjadi hak kalian. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq mewanti-wanti Salman Al-Farisi untuk tidak tergiur dengan manisnya dunia. Jadi ambillah apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hak kalian. Kemudian kata Abu Bakar, wa'lam anna man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yughfiranna Allahu fi dhimmatihi wa yukibbaka ala wajhika finnar. Kata Abu Bakar kemudian, ketahuilah bahwa barang siapa yang sholat subuh, yang menjadikan sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala kepada Salman. Ya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wala yughfirannallah fi dhimmatihi, maka janganlah dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meremehkan jaminannya. Ya, maka kemudian janganlah kalian meremehkan jaminan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyampakkan kalian ke dalam neraka di atas wajah-wajah kalian. Ya, ini wasiat wasiat Abu Bakar Siddiq kepada Salman Al-Farisi. Jadi beliau benar-benar mewasiatkan agar Salman tidak terlena dengan dunia. Dengan dunia, dan agar dia menjaga benar-benar sholat subuh. Karena barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara perkara yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjelang wafatnya beliau meminta Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan audit harta beliau. Audit itu artinya meneliti harta beliau. Jadi beliau tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan harta ada yang bukan merupakan hak beliau masuk ke dalam harta beliau, harta yang beliau tinggalkan. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, unzuru madza zada fi mali mundu dakhaltu fil imarah. Dia mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, lihatlah oleh kalian apa yang bertambah dari hartaku sejak aku memimpin. Sejak aku menjadi khalifah. Jadi apa? Dilihat. Kalian yang tahu hartaku sebelum aku menjadi khalifah segini. Sekarang aku menjadi khalifah, ada enggak yang bertambah dari hartaku? Kalau bertambah, fab'atsu bihi ilal khalifati ba'di. Kalau ada hartaku yang bertambah sejak aku menjabat sebagai khalifah, maka kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku. Masya Allah. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak menginginkan ada harta yang bukan merupakan hak beliau kemudian tertinggal, kemudian diwarisi oleh anak keturunan beliau. Kata beliau, apa yang bertambah dari hartaku sejak aku menjabat sebagai khalifah, kirimkan kepada khalifah setelahku. Ini menunjukkan sikap wara dari Abu Bakar Siddiq. Beliau tidak ingin
ada harta yang bukan merupakan hak beliau, walaupun mungkin tidak sengaja ya bercampur. Tapi demikian waroknya Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerintahkan Aisyah untuk benar-benar melihat kalau ada harta yang bertambah sejak aku menjabat sebagai khalifah, maka kirimkan harta tersebut kepada khalifah setelahnya. Ya. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Ya, ada orang belum punya jabatan, hartanya segini. Ketika dia sudah punya jabatan, berlipat-lipat ganda hartanya, semakin banyak hartanya ya, berlipat-lipat ganda. Ya, kalau Abu Bakar malah tidak ingin hartanya itu kelihatan bertambah ya, justru beliau betul-betul membatasi. Kalau hartanya bertambah, serahkan kepada khalifah setelah beliau. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat ya pada hari Senin di malam hari, dan ada yang mengatakan bahwa beliau wafatnya itu di malam Selasa. Ya, ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan di malam Selasa. Maka beliau ya dimakamkan di samping kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di samping kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah Abu Bakar Siddiq dimakamkan. Ya, para sejarawan menyebutkan bahwa ketika itu ya Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Ketika itu Jumadil Akhirah ya, itu masih tersisa 8 hari. Maka cocok ya dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ya, beliau sakit beliau mandi pada tanggal 7 Jumadil Akhirah, kemudian demam selama 15 hari, ya, kemudian meninggal pada tanggal 22 atau 23 Jumadil Akhirah. Ketika pada tanggal 22 berarti ya, pada tanggal 22 Jumadil Akhirah, 8 hari sebelum berakhirnya bulan tersebut. Nah, ketika itu beliau sudah mewasiatkan ya bahwa yang menjadi khalifah pasca wafatnya beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan salah satu cara mewariskan kekuasaan atau menunjuk pemimpin. Yaitu pemimpin sebelumnya menunjuk siapa yang menggantikan beliau. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk langsung ya Umar sebagai pengganti beliau. Dan Umar radhiyallahu anhu adalah sosok yang tentunya layak untuk menjadi pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena banyak faktor ya, di antaranya mereka berdua yakni Abu Bakar dan Umar ini telah senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi teman atau sahabat terdekat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimanapun para sahabat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dapati Abu Bakar dan Umar berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakhaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Bakar wa Umar. Sering kita dapati riwayat para sahabat mengatakan, aku masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Abu Bakar dan Umar di samping beliau. Ini menunjukkan bahwa dua orang inilah orang yang paling utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq ya menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti beliau, ya para sahabat sepakat untuk menerima keputusan tersebut. Ya, tidak ada yang kemudian menolak keputusan Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti beliau. Ya. Kemudian masa kekhilafahan beliau berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan beliau wafat pada usia 63 tahun, sama dengan usianya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita telah menyelesaikan pembacaan biografi atau sirah dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk membahas sirah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan demikian selesai dari pembahasan Abu Bakar Siddiq. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Ya, kita harapkan agar kita semua bisa meneladani sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang penuh dengan keteladanan, di mana beliau adalah orang yang paling mulia, sahabat yang paling mulia, ya bahkan manusia yang paling mulia setelah para nabi, ya alaihi wassalatu wassalam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan sirahnya Abu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.